Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sahabat, dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang sementara. Dunia ini adalah permainan. Dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat cuma 1%. 99%-nya lagi ya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita nanti akan kembali. Di dalam dunia ini kita diberi Allah kebebasan dalam menentukan pilihan hidup. Pilihan hidup yang pertama, Allah sediakan jalan yang lurus, jalan kanan menuju surga. Pilihan kedua, jalan yang bengkok, berbelit-belit, semu, jalan kiri menuju neraka. Dah tinggal pilih. Allah bilang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita kalau mau hidup di jalan Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus, yang penuh nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang sesat, yang memasukkan kami nanti ke dalam api neraka. Jadi sahabat, jalan hidup sudah terbentang dan kita udah tahu ini. Kita dihidupkan di dunia ini difasilitasi oleh Allah. Dengan apa? Ya segala kebutuhan kita. Bahkan untuk mengelolanya Allah berikan akal. Akal ini ya begitulah, karena Allah memang punya skenario untuk setiap orang. Ya ada akalnya, IQ-nya itu 100, ada 50, ada yang jongkok dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut, ya itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun ya takdir ini Allah bilang bisa kita rubah sepanjang kita mau berusaha merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum, suatu bangsa yang besar sekalipun kalau mereka tidak mau merubahnya. Jadi kalau begitu, kalau ada orang yang merasa IQ-nya kurang cerdas, caranya adalah dia harus makanlah makanan yang bergizi. Jangan merusak dirinya dengan memasukkan makanan yang tidak bergizi, apalagi yang sekaligus merusak baik dari dalam maupun dari luar. Misalnya begadang, nggak perlu begadang, ya rusak diri kita. Lihat sesuatu yang diharamkan Allah, melakukan sesuatu yang merusak dirinya, ya itu akan membuat dia tambah bodoh. Ya kan, dia tidak terus belajar mengupgrade diri dan kemampuannya. Padahal orang-orang lain, jangankan yang bodoh, yang pintar aja terus nambah kepintarannya dengan cara apa? Sudah kuliah S1, masih kuliah S2, masih kuliah S3, masih ikut seminar, masih pelatihan. Bahkan dia belajar bukan hanya dengan orang Islam, dia belajar juga dengan orang-orang kafir. Bahkan yang dipelajari bukan cuma Al-Quran dan hadis, dia juga belajar tentang ilmu-ilmu yang lain, yang barangkali kalau dilihat di Al-Quran, dia belum paham nih maksudnya kemana. Tapi dengan mempelajari, menggali, melakukan penelitian, bahkan mungkin temannya itu justru orang kafir, dia temukan kebenaran, lalu dia lihat kepada Al-Quran. Nah sahabat, orang seperti ini insya Allah ya jalan hidupnya akan lebih baik, bisa membimbingnya ke jalan yang benar, yang lurus. Jadi orang yang berada di jalan yang lurus itu sahabat, ada yang memang sudah ditempatkan Allah di situ, tapi ada orang yang bukan serta-merta di situ. Dia mesti mencari jalan lurus itu dan mesti mempertahankan tetap berada di atas real yang benar. Nah, sementara ada orang lain yang lalai, tergoda oleh godaan dunia yang memang juga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergoda oleh satu keadaan yang demikian sahabat. Nah, sehingga kemudian dia terjerumus dalam kemaksiatan. Iya kan? Memperturutkan hawa nafsunya. Ya, gagal. Aduh. Lalu kemudian gampang marah, gampang putus asa, ya kan? Ada yang bunuh diri, ada yang merusak dirinya dengan minuman keras, ada terjerumus dalam narkoba, ada yang kerjanya melacur, ada tidak demikian sahabat. Dia hobinya menyalurkan hawa nafsunya dengan mencuri, membegal orang, gratifikasi, pungli, korupsi. Ada yang suka gangguin jabatan orang, pindahkan sana, pindah sesuai hawa nafsunya, sesuka hatinya. Ada yang menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan memukulinya, dengan membunuh orang dan lain sebagainya sahabat. Nah ini Allah tentu tidak ridho. Ya kan? Allah tidak ridho. Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, Allah
tidak ridho. Dan kalau dia memperturutkannya, dia akan semakin jauh dari mengingat Allah. Hatinya akan menjadi keras, pikirannya menjadi keras, lidahnya keluh, asing seolah-olah untuk menyebut nama Allah. Berkarat ini hati sahabat, sehingga dia sholat itu malas, tidak mau takluk, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, waduh jangankan baca sahabat. Gak mau dia dengar bacaan itu. Quran pun mungkin dia singkirkan. Kalaupun ada mungkin Quran jadi pajangan saja di rumah. Ini akibat apa? Akibat nafsu sudah menguasai dirinya dan membuat kotor dan ternodalah pikiran, hati dan jiwanya, sehingga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apapun yang kita lakukan. Nah sahabat, mari kita lihat teguran Allah kepada kita, peringatan Allah kepada kita. Di dalam Al-Qur'an surat As-Sadd ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلوا عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang besar, karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya, mereka melupakan hari perhitungan, sehingga kemudian mereka bukan sekedar melupakan, mereka akhirnya tidak percaya, mereka membangkang, mereka melawan, mereka menyingkirkan semua apa yang menjadi syariat Allah. Akhirnya tibalah saat perhitungan. Masya Allah. Kalau orang ini tidak diingatkan Allah, tidak kembali di jalan Allah sebelum sampai sakaratul maut, maka awas, sakaratul mautmu akan berbahaya. Alam kuburmu akan menjadi tempat pengazaban sebelum engkau dihisab lebih parah lagi nanti di akhirat. Sahabat, tentu hal ini sangat menakutkan bagi kita. Mari sahabat, agar kita tidak termasuk golongan orang yang demikian, mari kita kembali ke jalan Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ikuti nasihat ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat, yang berbicara bukan berarti telah mampu mengamalkan firman Allah. Kita saling dan sama-sama belajar dan mengingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.